Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rizky Eka Putra, Muhammad Rizal, Wahyu, Alfarizi Khairul Umam, dan Egy Fahrizi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum kami, yaitu mengenai praktikum kadar lemak pada CPO. Tujuan praktikum: mengetahui kadar lemak pada CPO. Adapun alat-alat yang diperlukan dalam praktikum kali ini adalah alat yang digunakan pada praktikum ini adalah diantaranya 1. Soklet, yang kedua heating mantle, yang ketiga open, keempat gelas ukur, kelima selongsong, keenam timbangan analitik, dan ketujuh spatula. 8 parutan dan ke-9 desikator. Berikutnya masuk kepada bahan yang digunakan pada praktikum ini, diantaranya adalah buah sawit mentah dan heksan. Kemudian lanjut ke prosedur kerja. Adapun tahapan-tahapan prosedur yang harus dilakukan pada praktikum ini adalah 1. Sawit mentah diparut, yaitu sebagai sampel. Kemudian sampel yang telah diparut itu dimasukkan ke dalam petri dish, lalu diopen ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius. Diopen selama 20 menit. Kemudian setelah selesai diopen, sampel yang telah dipanaskan ditimbang sebanyak 10 gram dan masukkan ke dalam selongsong. Kemudian masuk ke tahapan selanjutnya. Rangkai alat soklet dan masukkan selongsong ke dalam soklet. Kemudian labu lemak diisi dengan heksan sebanyak 300 ml. Labu lemak yang sudah diekstraksi lemak CPO kemudian diopen selama 1 jam dengan suhu 130 derajat Celcius dan ditimbang hingga konstan. Berikutnya masuk ke tabel pengamatan. Penimbangan lemak hasil 19,46%. Adapun perhitungan yang didapat pada praktikum kadar lemak ini adalah sampel dengan berat 10,100. Berikut perhitungan pada praktikum kadar lemak ini dapat kita lihat bersama-sama. Kemudian kita beralih ke pembahasan lemak CPO yang dihasilkan 19,46% dengan metode soklet. Rendahnya kadar lemak yang dihasilkan dipengaruhi oleh kualitas pemanenan buah yang digunakan, yaitu buah mentah atau buah belum matang, sehingga minyak dan lemak sedikit keluar. Baiklah, berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kadar lemak pada buah kelapa sawit. Buah sawit belum matang. Panen saat Baiklah, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kadar lemak pada buah kelapa sawit. 1. Buah sawit belum matang. Panen saat buah sawit belum matang menghasilkan tingkat kadar lemak yang rendah. Kemudian buah sawit lewat matang. Ini terjadi pada saat panen buah sawit lewat matang menghasilkan tingkat kadar lemak yang tinggi atau ALB. Kesimpulan, pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwa panen buah sawit mentah kemudian diproses akan mengeluarkan minyak dan lemak sedikit. Apabila panen buah sawit lewat matang dan diproses akan terjadi ALB pada minyak
dan lemak banyak. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kadar lemak pada CPO.